Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi Yayasan Sekolah Islam Tiara Aksara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah karena pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan Islam dari zaman yang jahiliyah sampai sekarang zaman yang penuh dengan berbagai macam teknologi yang luar biasa. Anak-anakku semuanya, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan dalam hal ini ada sebuah kejadian atau ada sebuah peristiwa besar yang sepatutnya tercatat dalam sejarah Islam, yakni yang dinamakan dengan Nuzulul Quran. Bulan Ramadan sering disebut dengan bulan turunnya Al-Quran karena pada bulan suci Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, Al-Quran diturunkan ke muka bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, perlu kita ketahui pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun memiliki kecemasan atau bahasa kita sekarang memiliki sebuah kepekaan sosial terhadap masyarakat Arab pada zaman itu. Kenapa? Karena pada zaman itu masyarakat Arab banyak sekali yang menyembah berhala, banyak sekali yang menyembah patung. Nah, masyarakat Arab yang kaya membuat patung yang begitu bagus, lengkap seperti tubuh manusia. Ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada tangannya. Yang paling kaya sekali membuat patungnya dari emas. Lalu yang agak kaya membuat patungnya dari besi ataupun tembaga. Nah, sedangkan masyarakat yang miskin membuat patungnya itu dari kayu. Dan yang lebih miskin lagi, mereka membuat patungnya itu dari tepung, dari terigu dan sebagainya macamnya. Hingga suatu saat ketika mereka lapar, karena yang paling miskin ini lapar, kemudian mereka memakan tuh patungnya. Dia makan tangannya, dia makan kakinya, akhirnya dia makan seluruh tubuhannya yang dia buat dari patung. Nah, setelah kejadian itu, masyarakat Arab menjadi cemas, ya. Kemudian mereka cemas dan ramai. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hiro untuk apa? Beliau untuk meminta petunjuk. Beliau merenung, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan turunlah malaikat Jibril yang menyerupai sesosok pria yang sangat gagah. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad dan berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra." "Ya Muhammad, bacalah," kata malaikat Jibril. Lalu kata Nabi Muhammad, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril dan berkata, "Iqra." Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Dan yang terakhir kalinya dipeluk lagi tubuhnya Nabi Muhammad dengan erat sampai sesak nafas. Kemudian Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Lalu Nabi Muhammad melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Dan itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang kedua. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi Sekolah Islam Tiara Aksara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa tersebut ada sebuah faedah yang bisa kita dapatkan,
yaitu tentang Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bukan berarti bodoh. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis karena beliau adalah manusia yang cerdas. Kita ingat, kita tahu orang tua kita, leluhur kita dahulu banyak sekali yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi mereka semua mahir dalam berdagang sehingga menjadi kaya. Nah, oleh karena itu, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Nabi Muhammad bukan berarti beliau adalah manusia yang bodoh, tetapi beliau adalah manusia yang sangat cerdas. Anak-anakku semuanya, hal itu juga adalah sebuah bukti karena pada zaman dahulu para kaum kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah karangannya dari Nabi Muhammad SAW. Namun akhirnya hal itu terbantahkan oleh mereka sendiri karena mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, itulah faedahnya kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis adalah untuk mematahkan perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah karangannya dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah peristiwa di Gua Hira tadi, kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah dan Nabi Muhammad memberitahukan istrinya yang bernama Siti Khadijah. Lalu ketika itu Siti Khadijah menyatakan bahwasanya mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dan lalu Siti Khadijah adalah manusia pertama yang mempercayai keimanan atau yang mempercayai Nabi Muhammad tentang peristiwa turunnya Al-Quran tersebut. Lalu ketika itu ada lagi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan orang yang pertama dari golongan laki-laki, ya, dari golongan orang dewasa yang percaya bahwasanya tentang peristiwa nuzulul Quran tersebut. Lalu dari kalangan anak muda ada yang bernama Ali bin Abi Thalib yang mempercayai tentang kejadian dan keimanan atau kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, dalam situasi atau dalam keadaan bulan suci Ramadan ini, maka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta untuk membaca Al-Quran. Karena di bulan ini Al-Quran turun, maka ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Oke, cut dulu. Anak-anakku, siswa dan siswi Sekolah Islam Tiara Aksara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Lalu apa reaksi kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lebih mempercayai Al-Quran dan juga untuk lebih memperbanyak membaca Al-Quran. Mumpung ini ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa mendapatkan syafaat ketika kita banyak sekali membaca Al-Quran. Tetap semangat puasanya dan jangan lupa untuk terus membaca Al-Quran serta belajar dan jaga kesehatannya masing-masing di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.